Apa yang terjadi? Setelah dia mematikan kipas angin, tiba-tiba sapu terlempar ke arahnya sob. Setan gundol, balekno barang-barangku. Secara ajaib, barang-barang itu kembali ke tempat di awal tukang bangunan tersebut meletakkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BSP, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Akhirnya ketemu lagi bareng sama Vina Mariana. Seperti biasa kalau udah ketemu sama aku, itu artinya aku akan berbagi cerita-cerita horor. Bisa jadi dari pengalaman kalian, pengalaman teman-teman aku, atau siapapun yang udah kirim ke email Radio BSP Pekalongan di Scary Diary. Nah, kali ini Sobat BSP aku akan bercerita tentang salah satu sekolah yang ada di Pekalongan yang bisa dikategorikan sekolahnya masih aktif, siswanya masih banyak, dan bangunan dari sekolah tersebut juga masih ada. Tapi, sekolah tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu sekolah yang angker. Kenapa sekolah tersebut disebut sebagai sekolah angker? Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar nalar terjadi. Sebelumnya, tim dari BSP Radio sudah melakukan wawancara dari beberapa sumber. Jadi, cerita ini murni terjadi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke cerita pertama. Cerita pertama ini bersumber dari beberapa guru yang mengajar di sekolah tersebut. Nah, kejadian ini terjadi pada salah seorang guru yang pada waktu itu sedang mengajar. Terjadi di siang bolong di saat jam pelajaran dan di saat semua siswa sedang menjalankan kegiatan belajar di kelas. Sang guru ini tiba-tiba merasa ingin pergi ke toilet. Akhirnya sang guru pun pergi ke toilet. Meskipun suasana lorong-lorong sekolah pastinya sepi karena semua murid ada di dalam kelas. Awalnya sang guru merasa biasa-biasa saja, tidak ada feeling buruk. Dan ketika sang guru masuk ke dalam toilet, ya sudah biasa saja. Tapi di sini keanehan terjadi. Tiba-tiba sang guru mendengar seperti ada seseorang yang sedang menimba di sumur. Karena kebetulan toilet tersebut bersebelahan dengan sumur. Akhirnya sang guru pun mulai mendengar ada seperti aktivitas di sumur tersebut. Seperti orang mencuci piring atau mencuci lap begitu. Sang guru pun karena toilet itu sunyi, dia dengarkan, dan akhirnya sang guru pun selesai menunaikan hajatnya di toilet. Disinilah sang guru merasa ada sesuatu yang tidak beres, karena ketika sang guru keluar dari toilet tersebut, sumur tersebut ternyata kering. Tidak ada bekas air, tidak ada bekas aktivitas apapun di sumur tersebut. Akhirnya sang guru pun mulai sadar. Dan ketika sang guru ini sadar, dia pun langsung kembali buru-buru untuk kembali ke kelas dan mengajar lagi ke siswa-siswanya. Pada saat itu sang guru tidak langsung menceritakan hal tersebut kepada guru-guru yang lain. Baru keesokan harinya, sang guru menceritakan apa yang dia alami kemarin di toilet sekolah. Dan ternyata guru-guru yang lain pun mengalami kejadian-kejadian yang aneh dengan berbagai macam kisahnya. Itu baru cerita yang pertama sob. Sekarang kita masuk ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini lebih epik lagi. Datang dari salah seorang warga yang rumahnya di lingkungan sekolah ini. Dan kebetulan anaknya bersekolah di sekolah ini. Cerita dimulai ketika pada suatu malam orang tua murid ini baru saja pulang menjalankan aktivitas di luar rumah. Ketika pulang, yang mana rumahnya harus melewati sekolah tersebut, tiba-tiba dia teralihkan pandangannya ke sekolah tersebut. Karena di sekolah tersebut
seperti sedang ada aktivitas yang ramai, dengan siswa-siswanya yang ramai, dengan terlihat juga beberapa guru dan lampu-lampu kelas yang menyala. Tapi sang warga menyadari ada keanehan. Kenapa ketika di dalam kelas itu ramai, tapi pintu gerbang tertutup rapat, sehingga sang warga tidak bisa terlalu jelas melihat siapa-siapa saja yang ada di sekolah tersebut. Akhirnya sang warga pun lewat, dan keesokan harinya sang warga pun bertanya kepada sang penjaga sekolah, "Pak, semalam ada kegiatan apa ya di sekolah ini? Kok saya lihat ramai, bahkan lampu menyala?" Ketika ditanya, sang penjaga sekolah pun kebingungan dan dia pun menjawab, "Tidak ada aktivitas apa-apa, Pak. Semalam sudah saya tutup dan kunci semua pintu-pintu kelas. Dan tentunya tidak ada kegiatan apa-apa." Setelah mendengar jawaban dari sang penjaga sekolah tersebut, sang warga pun bergidik ngeri. Jadi, siapa yang dilihat oleh warga tersebut? Ini baru cerita kedua, Sob. Sekarang kita masuk cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ini pasti tak lain dan tak bukan datang dari penjaga sekolah. Di mana yang kita tahu penjaga sekolah selalu punya segudang cerita, yang terutama kisah-kisah horor. Kali ini cerita datang dari sang penjaga sekolah, di mana sang penjaga sekolah pasti tugasnya adalah mengecek pintu-pintu setiap kelas apakah sudah terkunci, apakah alat-alat elektronik sudah mati seperti kipas angin, lampu, dan lain sebagainya. Di suatu malam, ketika sang penjaga sekolah sedang berkeliling mengecek dari pintu ke pintu, tiba-tiba dia melihat di ujung di salah satu kelas ada lampu yang belum mati dan kipas angin yang masih menyala. Otomatis sang penjaga sekolah itu pun menghampiri. Dia hampiri kelas yang paling ujung itu, dia masuk dan dia mematikan kipas angin. Apa yang terjadi? Setelah dia mematikan kipas angin, tiba-tiba sapu terlempar ke arahnya, Sob. Sapu terlempar ke arah si penjaga sekolah ini. Siapa yang tidak kaget? Sang penjaga sekolah pun langsung takut. Dia pun akhirnya langsung mematikan lampu, mengunci pintu, dan dia lari terbirit-birit. Tapi cerita dari sang penjaga sekolah ini gak cuman ini, Sob. Pernah di suatu malam, tiba-tiba ada segerombolan burung yang mengitari salah satu pohon yang ada di sekolah tersebut. Dan itu kejadiannya malam-malam. Bisa kalian bayangkan bukan? Malam-malam burung bergerombolan di atas pohon. Nampak seperti opening cerita film horor kan? Ini belum seberapa. Ini epiknya. Kita akan lanjut ke cerita yang keempat, yang dijamin kalian pasti merinding ngeri. Cerita keempat ini datang dari para tukang bangunan yang kebetulan waktu itu merenovasi sekolah ini. Cerita datang dari tukang bangunan yang sering merasa barang-barangnya hilang. Diceritakan salah satu tukang bangunan ini ketika sedang bekerja dan membawa alat-alatnya, dan dia meletakkan di sebelahnya. Secara tiba-tiba, alat-alat yang diletakkan di sebelahnya hilang, Sob. Dan akhirnya sang tukang tersebut pun mencari kemana-mana tapi tidak ketemu. Akhirnya dia mengatakan, "Setan gundul, balekno barang-barangku." Secara ajaib,
barang-barang itu kembali ke tempat di awal tukang bangunan tersebut meletakkannya. Aneh kan? Tapi itu belum seberapa sob sama yang dialami tukang bangunan yang lain. Salah satu tukang bangunan yang lain ketika sedang menyiapkan papan untuk membuat cor-coran, ketika semuanya sudah rapih, ketika semuanya sudah tertata sesuai semestinya, tiba-tiba entah dari mana datangnya ada batu yang ujungnya runcing jatuh ke kaki tukang bangunan tersebut. Sampai-sampai tukang bangunan tersebut harus dilarikan ke rumah sakit dan menerima jahitan atas lukanya. Itu batu entah dari mana. Setelah beberapa hari, masih di sekolah yang sama, di lantai 2, tukang bangunan yang lain sedang merenovasi bangunan di lantai 2 dan dia menggunakan tangga. Pada awal dia menaiki tangga tersebut, semua terasa aman. Pijakan dari lantai tersebut kokoh. Sudah dia lakukan pekerjaannya, ketika dia turun, tiba-tiba dia terpeleset dan dia jatuh. Tapi dia masih sanggup menyelamatkan diri karena berpegangan pada salah satu besi yang ada di lantai 2 tersebut. Dia berpegangan kuat, tapi lama-kelamaan akhirnya tangannya tidak kuat menopang tubuhnya yang tentunya tergantung-gantung di lantai 2 tersebut. Akhirnya dia menjatuhkan diri ke tanah. Tapi entah kenapa secara kebetulan di bawah di tanah itu ada besi tajam yang mengarah ke atas, yang akhirnya dia jatuh tepat di atas besi itu. Akhirnya dia pun berteriak meminta tolong kepada semua teman-teman yang tentunya sama-sama merenovasi sekolah tersebut. Sama dengan tukang bangunan yang pertama, dia pun dilarikan ke rumah sakit karena luka yang cukup parah di kakinya. Setelah kejadian tersebut, para tukang bangunan pun mogok kerja karena para tukang bangunan merasa ini sudah di luar nalar dan membahayakan nyawa. Siapa yang tidak takut? Untung saja 2 tukang bangunan ini selamat nyawanya, tapi bukan berarti itu aman buat tukang bangunan yang lain. Akhirnya renovasi pun mandek dan pihak sekolah memutuskan untuk meruat sekolah tersebut. Alhamdulillahnya setelah diruat, sekolah tersebut pun bebas dari gangguan-gangguan dan bangunan tersebut bisa diselesaikan renovasinya sampai sekarang dan bangunan itu masih berdiri sampai sekarang. Wallahu alam apakah masih ada cerita-cerita yang lain, tapi sejauh penelusuran dari tim BSP Radio, inilah yang kita dapat. Gimana sob? Cerita Scary Diary kali ini tentang sekolah angker. Apakah kalian juga punya cerita sekolah angker? Mungkin kalian pernah bersekolah di sana atau rumah kalian dekat sekolah angker. Bisa kirimkan cerita kalian di email BSP Radio yang nantinya akan kita share di Scary Diary. Oke, terima kasih. Itulah Scary Diary hari ini tentang sekolah angker. Thank you udah klik video ini dan udah dengerin cerita dari aku. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Thank you udah nonton. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.